Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab bab ke 15. Babun laisal wasilu bil mukafi bab sulit membahasa Indonesia kan ya nih ya, bahasa Arab ini nih. Bab bukanlah orang yang menyambung rahmi itu semata-mata membalas melakukan sesuatu yang sepadan, sejajar. Itulah judulnya ya. Bukanlah orang yang jangan mengikuti ini, agak sulit nih ya. Jadi bukanlah menyambung rahmi itu dengan membalas dengan yang sepadan. Ya gitu kurang lebih nih ya judulnya nih, nanti dari pembahasannya lah kelihatan nih judulnya ini bagaimana ini. Ya, jadi bukanlah menyambung rahmi itu membalas dengan yang sepadan. Maksudnya menyambung ar-rahmi yang terbaik, menyambung rahmi yang terbaiknya, yang sempurna. Nah hadisnya dulu lah ya. Udah mana ini? An Fitrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Apa persis lafaz hadisnya demikian gitu ya. Laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasilu allazi iza qata'at rahimuhu wa solaha. Dari Fitri, nama laki-laki nih ya, dari Fitri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisal wasilu, bukanlah orang yang menyambung rahmi itu bil mukafi'i, orang yang melakukan, orang yang membalas sesuatu dengan yang sepadan. Walakinnal wasilul ladzi iza qata'at rahimuhu wa solaha. Akan tetapi orang yang menyambung rahmi itu adalah orang yang jika rahminya terputus maka dia menyambungnya kembali. Itu dah terjemah harfiah namanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaan hese itu teh hadis teh loh. Laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung atau yang tersambung rahminya itu orang yang membalas sesuatu dengan yang sepadan. Akan tetapi orang yang menyambung ar-rahmi itu, orang yang menyambung ar-rahmi itu adalah orang yang jika ar-rahminya terputus maka dia menyambungnya kembali. Nah judulnya dulu nih, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya, tidak panjang, pendek sebetulnya membahas judulnya ya. Karena judulnya ini juga judulnya berupa kutipan gitu ya, potongan hadis yang ada di bawahnya barusan. Laisal wasilu bil mukafi, itu awal sabda Rasulullah di bab ini, di dalam hadisnya itu demikian, laisal wasilu bil mukafi. Yang dimaksud
adalah allazi yu'ti li ghairihi naziro ma'atohu zalikal ghairu. Jadi ini masalahnya di kata al-mukafinya gitu ya. Jadi orang yang menyambung ar-rahmi itu bukanlah orang yang, nah al-mukafi ini penjelasannya dari Ibnu Hajar al-Asqalani ya, yaitu allazi yu'ti li ghairihi, orang yang memberi kepada orang lain. Ini yang disebut al-mukafinya. Jadi al-wasilu itu bukanlah orang yang menyambung ar-rahmi itu, orang yang disebut di sini al-mukafi. Bukanlah orang yang menyambung ar-rahmi itu seorang yang mukafi. Nah, ini arti mukafinya seperti ini. Allazi yu'ti li ghairihi, yaitu seseorang yang memberi kepada orang lain ya, seseorang memberi kepada orang lain naziro ma'atohu zalikal ghairu, seperti yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Itu sepadan, disebut sepadan sejajar. Ini secara umumnya bisa dalam hal apapun. Ya bisa dalam hal apapun. Nih al-mukafi itu yang seperti ini. Seseorang memberi kepada yang lain seperti yang diberikan orang lain kepada dirinya, seperti sama, sejajar, sepadan lah gitunya. Nah, yang dimaksud ini apa itu termasuk ilahkannya? Apa termasuk gitu ya ar-rahmi dengan yang lain? Apa termasuk itu silaturahmi dengan orang lain? Kalau dia memberi kepada orang lain seperti yang dia terima dari orang lain. Hadisnya menyebutkan al-wasil, orang yang menyambung silaturahmi atau orang yang silaturahmi itu bukan orang yang dia memberi kepada yang lain seperti yang diberikan orang lain kepada dirinya. Artinya sepadan, sama, sejajar. Kalau dia memberi kepada orang lain 10, karena orang lainnya juga memberikan kepadanya 10. Nah, ini maksudnya sebetulnya laisal wasil itu bukan yang terbaik. Itu bukan yang terbaik kalau kita memberi, ya anggapannya kalau kita memberi kepada orang lain itu sama dengan orang yang orang lain berikan kepada kita. Artinya tidak berpikir, tidak memberi lebih gitu kepada orang lain. Al-mukafi itu sejajar, sepadan, mukafaah gitu ya, sejajar, sepadan. Nah, kalau dalam hal ini nilai, kalau dikatakan kita bersilaturahmi kepada seseorang, sebutannya kita bersilaturahmi kepada seseorang. Tentu kalau dalam hal ini nih ya, dengan kita kembali lagi ke yang sebelumnya, bahwa kan ar-rahmi itu apa? Kan jelasnya Rasulullah menerangkan innar rohima shijnatun minar rohman. Ya, ar-rahmi itu adalah bagian langsung dari Allah. Jadi yang disebut silaturahmi itu adalah tersambung dengan ar-rahmi, dengan Allah sebetulnya. Itu kan, ini mengulang dulu sedikitnya biar agak ada nyambung nih dengan yang sekarang, karena masih tentang bab ini, tentang silaturahmi intinya. Artinya kan yang pokok yang disebut silaturahmi itu adalah tersambungnya diri kita kepada ar-rahmi. Ar-rahmi ini adalah shiznatun minar rohman, ini bagian dari Allah.
Yang pokok itunya yang disebut silaturahmi itu terhubungnya seseorang atau anggaplah diri kita ini dengan ar-rahmi. Kalau terkait dengan orang lain, yang kita katakan kita bersilaturahmi, bahasa kita suka pakai gitu ya, silaturahmi, karena silaturahminya sudah familiar di dalam bahasa Indonesia, meskipun maknanya jadi melenceng ya gitu ya. Bersilaturahmi itu benar gitu ya, kalau mengatakan bersilaturahmi itu benar kalau kita ini mengajak, membawa gitulahnya seseorang menjadi tersambung dengan ar-rahmi. Artinya ini semuanya dalam hal kebaikan. Ini berarti dalam hal kebaikan. Karena jelas satu kebaikan kalau kita ini yang disebut bersilaturahmi dengan orang lain, bersilaturahmi dengan seseorang itu, anggaplah kita ini mengajak, menjadikan orang itu tersambung dengan rahmi. Tapi kan untuk hal ini yang pokok adalah dirinya sendiri dulu kan. Tidak mungkin ada orang bersilaturahmi. Misalnya tidak mungkin sebetulnya kalau si A ini disebutnya bersilaturahmi kepada si B dengan mana yang tadi. Si A ini mengajak, menjadikan itu si B tersambung dengan ar-rahmi, sementara dirinya tidak silaturahmi, sementara dirinya tidak tersambung dengan ar-rahmi. Bagaimana mau mengajak orang? Nah, dalam hal seperti ini bersilaturahmi artinya si A dengan si B misalnya sebutannya bersilaturahmi. Tentu ini kan tentang atau dalam hal kebaikan. Dalam hal yang mengarahkan seseorang menjadi tersambung dengan ar-rahmi. Dalam hal ini berarti, nah si A gitu ya, si A ini dengan cara apapun berarti ini ya, kebaikan pokoknya, dengan cara apapun bagaimanapun bersilaturahmi kepada si B. Nah si B ini kemudian membalaslah kebaikan si A. Ya, si B ini membalas kebaikan si A. Kalau si A mengajak, membawa, menjadikan si B tersambung dengan ar-rahmi dengan pemberian misalnya berupa atau pemberian senilai 10, lalu si B membalasnya dengan 10. Nah si B ini tidak bersilaturahmi dengan yang terbaik karena itu sejajar, sepadan. Si A memberikan kepada si B 10, lalu si B membalasnya juga dengan 10. Itu bukan yang terbaik. Ini tentu dalam koridor silaturahmi ya. Dalam koridor silaturahmi, artinya si A memberi kepada si B itu ini dalam koridor, dalam rangka silaturahmi, mengajak, membawa, menuntun lah itu, membimbing, menjadikan si B tersambung dengan ar-rahmi. Nah dalam koridor tersebut ini nih pembahasannya. Kalau nih laisal wasil, jadi si B ini melakukan silaturahmi juga enggak? Kalau si B ini membalas kebaikan si A ini senilai dengan yang didapatnya dari si A. Iya pasti, tapi itu bukan yang terbaik. Malah kalau ada di sini ya di lanjutannya ya, walakinnal wasilu, akan tetapi yang seseorang yang disebut
Al-wasil itu yang melakukan. Ya, al-wasil itu orang yang melakukan silaturahmi itu allazi idza qata'at rahimuhu wasalahu. Akan tetapi orang yang apabila terputus, apabila apa namanya, kayaknya ini juga tentu luas sih mana hadisnya. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan al imanu yazidu wa yankusu, iman itu turun naik, iman itu turun naik kadarnya, gitunya, kadarnya turun naik. Cirinya kalau iman sedang naik itu gairah, semangat, keinginan ibadahnya tinggi luar biasa. Tapi kalau sedang turun, ya sebaliknya. Ada rasa malas untuk mengerjakan ibadah. Apalagi kalau malah sampai jadi berbuat dosa, ngegejlik gitu mah, turun lagi. Terjun bebas gitu iman nanti. Kalau sampai gitu, kalau sampai jadi melakukan perbuatan dosa, berarti itu imannya itu sedang benar-benar turun ke titik terendah. Karena orang yang berbuat dosa itu sebetulnya ya, seolah-olah tidak ada iman di dalam dirinya yang menghalanginya sampai jadi berbuat dosa. Imannya kemana? Ya, imannya kemana gitu ya? Kenapa sampai jadi berbuat dosa? Padahal dia ini seorang yang beriman. Nah, imannya kemana? Ya, imannya sedang dikerangkeng, imannya sedang diikat, imannya sedang pingsan, tadi dipukuli oleh setan. imannya dilekup, imannya digerbugan, tapi sampai jadi berbuat maksiat, imannya kemana? Kenapa imannya ini tidak mampu menghalangi? Kan seolah-olah tidak ada iman. Berarti imannya sedang ya itu terjun bebas, ya telah dikerangkeng gitu oleh setan sampai imannya tidak berdaya. Artinya ya, iman yang ada pada dirinya itu tidak berdaya untuk menghalanginya berbuat dosa. Karena kalau sampai jadi berbuat dosa pasti ada peran setan. Itu pasti di situ ada peran setan ya. Nah, perang gitulah, peranglah antara iman dan setan. Nah, karena imannya sedang turun, sedang lemah, kekuatannya sedang rendah, ya digulung ke setan. Sampai imannya pingsan. Nah, kalau yang imannya masih tidak sampai demikian lah gitunya, ini imannya sedang turun. Nah, ini semangat beribadahnya ini juga turun. Masih ada lah imannya untuk tidak sampai jadi gitu berbuat maksiat, berbuat dosa, itu masih ada iman yang menghalanginya. Tapi untuk ke arah mengerjakan amal soleh, malas, berarti sedang turun. Nah, yang ini nih ya, walakin alwasilu allazi iza qata'at rahimahu wasolaha. Orang yang saya bahasa Indonesia orang yang bersilaturahmi. Ini kan kesannya hanya gitu ya, di kita ini kan bahasa Indonesia ini kesannya bersilaturahmi itu kan hanya terkait dengan orang lain kan. Kalau terkait dengan orang lain kan sebutan silaturahmi itu, kalau dirinya sendiri di dalam rumah silaturahmi enggak? Ya, seseorang di rumahnya sendiri itunya untuk dirinya, karena kan yang pokok silaturahmi kan untuk dirinya, menyambungkan dirinya dengan ar-rahmi, dengan Allah kan. Ar-rahmi itu kan tadinya bagian dari Allah. Jadi silaturahmi itu terhubung ya gitunya, seseorang terhubung dengan Allah. Itu kan arti yang sebenarnya kemarin.
Nah, kalau di kita ini gitu ya, kalau mendengar silaturahmi itu kesannya hanya dengan orang lain dan malah dibatasi lagi maknanya, sekedar berkunjung gak? Atau sekedar kumpul kah gitunya, nyebut mau kemana, mau bersilaturahmi kan demikiannya kemarinnya. Padahal yang pokok kan silaturahmi itu adalah dirinya terhubung tersambung dengan Allah. Nah, yang orang mengerjakan silaturahmi itu yang demikian. Wah, kemarin lahnya sudah cukup dijelaskannya. Kemudian tali yang menghubungkan dirinya dengan Allah apa? Kan sudah jelas. Nah, kemudian bagaimana makna silaturahmi dengan orang lain? Itu juga benar sebutannya silaturahmi dengan orang lain dalam arti itu kan mengajak lah gitunya, mengajak, mengarahkan, membimbing, apapun sebutannya sekitar itulah, supaya orang lain juga terhubung dengan Allah. Itu makna silaturahmi dengan seseorang. Nah, ini malah pada hadis yang ini ya ujungnya gitu ya. Walakin al-wasilu, akan tetapi orang yang al-wasilu, orang yang melakukan silaturahmi, allazi iza qata'at, yaitu orang yang apabila arahminya itu terputus, iza qata'at rahimuhu, apabila arahminya terputus dari dirinya, bukan dengan orang lain malah di sini. Akan tetapi orang yang melakukan, menghubungkan, atau orang yang silaturahmi itu adalah orang yang iza qata'at, apabila arahminya terputus, wasolaha, maka dia menyambungkannya lagi. Nah, kaitannya dengan yang tadi, dengan bahwa iman seseorang itu, kadar keimanan seseorang kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang turun, dan itu akan terusnya fluktuatif demikian. Itu kondisi keimanan seseorang itu terus seperti itu kondisinya selama imannya itu belum sempurna. Kalau keimanannya sudah sempurna, sudah bulat, artinya bisa digambarkan begini, hatinya itu sudah sepenuhnya terisi dengan iman, setan gak ada ruang, berarti mental itu setan deh. Ya, kalau hatinya itu sudah sepenuhnya terisi dengan iman, gak ada tempat untuk setan berarti. Ya, karena setan itu kan allazi yuwaswisu fi sudurina, setan itu kan berbisik-bisiknya gitu kan di hati manusia, sementara hatinya dipenuhi dengan iman, setan nggak ada ruang, mental gitunya. Kalau kita asumsikan dengan setan itu kan melemparkan sesuatu dari luar ke dalam hati manusia, masuklah gitu kan apa yang dilemparkan setan tersebut. Setelah berada di dalam nih, apa yang dilemparkan oleh setan itu masuk ke dalam hati manusia. Nah, setelah ada di dalam hati oleh manusianya, mau diapakan? Ya, misalnya kan yang ini mumpung masih ada kaitan lah ya. Misalnya rasa ria. Ketika beramal sendirian benar-benar ikhlas, tapi ketika melakukan hal yang sama saja misalnya, kenapa ketika ada orang lain jadi beda? Di dalam hati ini jadi ada rasa ingin terlihat oleh orang lain. Itu setan yang memasukkannya. Yang memasukkan hal seperti itu setan. Ada rasa gitu kan di dalam diri kita itu, ada rasa ingin diketahui oleh orang lain. Nah, ketika rasa itu muncul, itu yang saya gambarkan barusan, bahwa itu dilemparkan oleh setan, dilemparkan ke dalam hati. Rasa tersebut ada saja di dalam hati. Nah, setelah ada terus mau bagaimana?
Apa mau diteruskan? Yang diteruskan itu artinya perasaan bahwa saya ini itu ibadah saya ini dilihat oleh orang lain, atau mau dibuang. Kan perasaan itu bisa dibuang kan ya, dilemparkan oleh setan kemudian kita buang. Nah jadi pengaruh setannya hilang gitu karena sudah kita buang dari dalam hati. Nah kalau imannya sedang rendah, imannya sedang turun, hese tetenu kitu teh. Akan sulitnya kalau iman kalau kadar keimannya sedang turun, kadar imannya rendah, ya kekuatannya juga lemah. Tapi kalau imannya sedang kuat, nah bahkan ini agak melebar saja nih ya. Bahkan Rasulullah menggambarkan Umar bin Khattab ini gambarannya bukan sesungguhnya dalam arti fisik, bukan. Kalau Umar sedang berjalan di satu lorong, kemudian setan datang dari arah berlawanan di lorong yang di satu lorong ya. Kalau jika Umar bin Khattab sedang berjalan di satu lorong, lalu setan datang dari arah yang berlawanan, setan pasti kabur. Itu bukan bertemu secara fisik, bukan. Itu menggambarkan Umar bin Khattab itu sudah tidak bisa digoda setan. Gambarannya demikian, artinya kekuatan setan itu di hadapan Umar bin Khattab lemah gitu karena Umar bin Khattab iman Umar bin Khattabnya yang bulat sehingga setan melemparkan apapun bukan tidak digoda, bukan tidak memasukkan apapun gitu ke dalam hati Umar bin Khattab, tapi nggak pernah ada yang masuk gitu. Apa yang dilemparkan oleh setan itu tidak pernah ada yang masuk. Kalau kita bukan masuk dulu dan bersemayam tuluy digugu terus dituturkan apa yang dimasukkan oleh setan teh, nepi ka jadi dosa kan. Ria tadi dosa kan karena kita mengikuti setan, berarti kita mengikuti apa yang dibisikkan, bahasanya apa yang dibisikkan, apa yang dimasukkan oleh setan, bukannya dibuang malah diikuti. Jadi dosa kalau mengikuti setan. Padahal kalau sejak awal mau dibuang juga bisa sih sebetulnya, tapi kan perlu kekuatan. Nah imanlah yang kekuatan di dalam hati untuk menangkal gitunya, menangkal hal tersebut. Nah, gambarannya Umar bin Khattab mana bisa digoda setan, bukan tidak digoda. Tapi Umar bin Khattab bapan gitu, panggih jeung setan umur lur naon saya gitu mundur segala, tau ditukang, tau dihareup ditukang. Umar bin Khattab cidung jeung setan lima naon cek naon saya gituan dikira aing sieun gitu. Umar bin Khattab dikira aing sieun gitu. Ruas mundur tah. Naon sih teu wani bisi teu dihareup ya ditukang. Umar bin Khattab tuh jawara itu. Nah kaitannya di sini, nah ini orang yang melakukan, orang walakin alwasilu, ini sambungan sihnya kalau dari awal kan, bukanlah orang yang melakukan silaturahmi itu orang yang membalas. Orang yang membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sepadan. Bukanlah yang disebut orang yang melakukan silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sepadan. Tapi kadituna teh akan tetapi orang yang melakukan silaturahmi itu adalah orang yang apabila iza qata'at rahimuhu, apabila arahmi dirinya terputus, dia menyambungnya kembali. Tari arahmi yang terputus itu yang bagaimana? Dia terputus dengan Allah pasti mengikuti yang lain. Kan terputus dengan Allah itu pasti mengikuti yang lain. Nah iya
Ini yang juga disebutnya itu musuh gitu ya, musuh bagi manusia. Musuh bagi manusia itu musuh terbesarnya adalah setan. Banyak ayatnya inna syaitona lakum aduwwum mubin, itu ada beberapa ayat tuh yang menyebut demikian. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, karena setan ini setan itu hanya mencelakakan manusia. Satu, musuh setan. Kemudian yang kedua, dunia. Musuh manusia, dunia sama dengan setan mencelakakannya. Di antaranya itu yang kebetulan ada disebut di satu ayatnya. Kebetulan disebut di satu ayat dunia dan setan. Di mana di ayatnya itu Allah mengingatkan jangan sekali-kali tertipu oleh kehidupan dunia dan juga jangan sekali-kali tertipu oleh si penipu gitulah, yaitu setan. Satu setan itu, dua dunia, ini musuh manusia tuh. Satu setan, dua kehidupan dunia, tiga al-hawa. Ya al-hawa ya suka digabung lah dengan al-hawa. Ya al-hawa. Nah kemudian satu lagi adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu musuh bagi dirinya, yaitu an-nafsu-nya, di mana an-nafsu itu kan sesuatu yang ada pada diri manusia yang kecenderungannya itu kepada hal yang jelek, hal yang buruk. Nah kalau lepas dari Allah pasti mengikuti mereka nih. Nah ini orang yang terputus iza qata'at rahimuhu, apabila arahminya terputus atau apabila dirinya terputus dengan arahmi, maka segera disambungkan lagi. Nah bagaimana orang yang terputus dengan arahmi? Yang jelas, yang paling jelasnya, orang yang arahminya sedang terputus atau yang dirinya sedang terputus dengan arahmi itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa pegat jeung Allah. Eta berarti sedang terputus dengan Allah. Nyambungnya dengan siapa kalau begitu? Nyambungnya dengan setan, karena setan kan yang mengarahkan demikian. Nyambungnya dengan siapa? Nyambungnya dengan al-hawa, keinginan dirinya. Nyambungnya dengan siapa? Urusan dunia pasti. Kalau urusan dunia kan bukan ibadah. Urusan dunia pasti bukan ibadah kan. Dan nyambungnya entah dengan yang mana lah salah satu. Ini makna yang ininya yang walakin al-wasilu, akan tetapi orang yang disebut silaturahmi itu adalah apabila terputus, rahminya terputus, maka dia segera menyambungkannya kembali. Atau nih, ini secara bahasa ya, secara bahasa nih, liur ketang diterangkan bahasa Arab deh lah. Karena ini ada dua bacaan sebetulnya, ada terputus, ada diputuskan. Artinya ada orang lain nih yang memutus silaturahmi dengan dirinya. Ada orang lain yang memutus silaturahmi dengan dirinya. Yang terbaik itu adalah dia menyambungkannya lagi itu dengan orang yang memutus silaturahmi. Padahal kan di bab berapanya? Di bab 11. Kan ini masih sekitar silaturahmi kan, di beberapa bab ininya masih tentang silaturahmi, masih ada kaitan pasti. Di bab ke-11 itu babu ismil qoti, bab dosa
terputus dengan ar-rahmi. Atau kalau terkait dengan orang lain berarti bab dosa memutus ar-rahmi dengan orang lain. Dengan makna ininya, dengan makna apa sih silaturahmi dengan orang lain, maknanya bagaimana kan? Sekali lagi nih, si A disebutnya silaturahmi dengan si B, ya, si A silaturahmi dengan si B. Apa sih maknanya si A silaturahmi dengan si B? Si A ini berarti mengarahkan, mengajak gitu kan ya, mengajak, membawa supaya si B ini tersambung dengan ar-rahmi. Itu maknanya kan, si A silaturahmi kepada si B. Nah kalau si A ini sebaliknya, yang ini kalau terkait dengan orang lain, apabila si A memutuskan tidak lagi melakukan yang demikian, si A ini tidak lagi melakukan yang demikian, maka yang terbaik itu adalah si B yang balik. Itu si B balik sekarang, si B yang menyambung silaturahmi dengan si A. Kalau si A-nya tidak lagi gitunya silaturahmi kepada si B berarti yang terbalik gitu aja nama. Tapi nanti masih di kitabul adab nih ya, bab beberapa nih ya, masih sangat jauh sebetulnya, masih sangat jauh. Boleh nggak kalau membiarkan seseorang? Itulah membiarkan seseorang. Artinya kita tidak mau silaturahmi, tidak mau mengajak orang tersebut lah gitunya. Boleh nggak membiarkan seseorang demikian? Itu masih jauh tapi pembahasannya. Tapi hal itu ini dasarnya ya di ayat ini nih. Dasarnya di tadi TK baca tadi belah mana. Nah, dasarnya di ayat ini. Yaitu surat Al-An'am ayat 70, kemudian surat Al-A'raf 199. Kalau di surat apa yang pertama tadi teh Al-An'am ayat 70 lah, seperti ini nih. Panjang ayatnya nih, terjemahnya saja nih ya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Artinya kan harus ditinggalkan, nggak semua benar gitu. Kalau orang yang menjadikan agamanya ini sebagai permainan senda gurau, ini ayatnya nanti bisa dibaca sendiri nantinya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, peringatkanlah dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dirinya dengan macam tebusan apapun, pasti tidak akan diterima oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan, dimasukkan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman berupa air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekufuran mereka dahulu. Artinya ada bahkan Al-Quran memerintahkan dirinya di awal ayatnya, wa zarril ladzina takhazu dinahum la'ibaw walahwa. Tinggalkanlah orang yang menjadikan agama itu sebagai permainan dan senda gurau. Artinya orang yang tidak serius di dalam beragamanya. Ya, artinya ada nih dasarnya ya, tinggalkan. Orang yang ada satu lagi nih ya, ayatnya di surat Al-A'raf itu paling ujungnya yaitu wa'arid anil jahilin.
tinggalkanlah, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh macam apa? Orang bodoh kan mestinya diajari kan. Nah berarti di sini orang yang bodohnya itu bodoh bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau tahu. Bedanya orang yang tidak tahu dalam arti ketika diberitahu pasti bergembira karena dia tidak tahu kemudian menjadi tahu kan. Nah orang yang tidak tahu itu yang demikian. Ketika dia tidak tahu, ketika diberitahu bergembira, berterima kasih karena sekarang menjadi tahu. Nah kalau orang yang tidak mau tahu disebut nanti anu muk mah diwawal-wal diutahkeun. Kan itunya ari nu muk apa mesti diwawal-wal nya diutahkeun da muk mah tuh. Nah ini yang disebut itunya orang yang tidak mau tahu itu yang seperti ini. Tahu pun hanya sekedar menjadi pengetahuan karena sebetulnya dia tidak mau tahu, tidak mau paham, tidak mau mengerti, tidak hendak mengamalkan. Nah ini orang yang tidak mau tahu, beda dengan orang yang tidak tahu ya, dalam arti yang tadinya orang yang tidak tahu itu artinya dia ingin tahu, ada kemauan, ada keinginan untuk mengetahui. Kalau diberitahu pasti berterima kasih, bergembira. Tapi kalau orang yang intinya yang tadinya orang yang karena memang mereka tidak serius, agama hanya dianggap lelucon, agama hanya dianggap permainan, diheureuikeun agama teh. Semua leres jeung nu kitu mah atus kantunkeun we. Ini perintahnya juga ada dinya ayatnya nih ya. Nah artinya anggaplah semacam gitu, apa tidak kita ini tidak disebut memutus silaturahmi dengan orang itu. Cek Al-Qur'an ini kudu ditinggalkeun nu kitu mah. Mestinya kan yang makanya ya karena disebut silaturahmi kalau kaitannya dengan sesama manusia artinya kan mengarahkan, membawa, membimbing, mengajak, menjadikan supaya seseorang tersambung dengan rahmi. Nah, kalau orangnya hanya menjadikan hal itu semacam lelucon, ya tinggalkanlah mereka. Kalau di surat yang terakhir Al-A'raf 199 Allah menyebutnya tinggalkanlah orang-orang yang bodoh diajak ke surga mung karena kedunyaan itu tuluy santep. Itulah seolah-olah. Karena kan tadi di ayat berapa tadi teh nu saacana teh? Ayat Al-An'amnya di ayat itu kan Allah menyebutkan mereka itu orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Artinya diarahkan ke surga lah anggapnya, diarahkan ke surga disebutnya. Orang yang tersambung dengan ar-rahmi kan nanti akan dirahmati kan gitu. Eta teh kesimpulannya teh muaranya kan ujungnya orang yang tersambung dengan ar-rahmi nanti dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Allah terbesar itu adalah surga. Jadi sebetulnya kalau kemarin juga sudah disebutkan ya, kalau kita mengatakan bersilaturahmi kepada si A misalnya, kita menyebutkan demikiannya, saya bersilaturahmi kepada si A, saya bersilaturahmi kepada si B, anggaplah kita ini mengarahkan supaya orang itu ke surga. Karena kalau tersambung dengan ar-rahmi berarti kan dirahmati, dan rahmat Allah terbesar itu adalah surga. Nah ini orangnya tidak mau, dia diajak ke surga embung nggak bisa antep. Diajak itu diarahkan ke surga tidak mau, malah terus itu kan tadi disebutnya kalau diarahkan diajak itunya ke surga tidak mau. Ayat tadi menyebutkan jelas pasti kepada keduniaan arahnya, dan Allah menyebut dia tertipu oleh urusan keduniaan. Pasti akan seperti itu. Orang yang disebutnya tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia, pasti mereka ini tidak mau mengarah ke surga. Diajak wae hese, kau mau manehna sorangan. Ya diarahkan saja mereka tidak mau. Nah, kalau di surat yang terakhir tadi Allah menyebut itu orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu tidak tahu berarti kan?
Ya, orang yang bodoh itu orang yang tidak tahu. Jadi ayat 2 anu sebut nu bodoh teh, ada yang memang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu. Kenapa Abu Lahab dan kawan-kawan Allah menyebutnya jahiliyah? Emang mereka bodoh? Abu Lahab apal nggak surat Al-Ikhlas? Apal teh surat wal asri innal insana lafi khusrin? Apalun tuh Abu Lahab tuh, Abu Lahab tuh apal surat nu pondok. Anak kecil saja tahu. Banyak Abu Lahab tuh apalun surat eta. Bukan hanya hafal, paham nggak? Abu Lahab cerdas. Abu Lahab itu keluarga Abdul Muthalib ya kan, Rasulullah keluarga cerdas mereka ini. Dan Abu Lahab itu kan mengikuti Rasulullah itu berapa tahun, panutur terus Abu Lahab terus memantau, memperhatikan ngomong apa, melakukan apa gitu kan. Abu Lahab kan memantau terus dapat pengetahuan, sebut nantinya terus dapat pengetahuan dari Rasulullah. Paham nggak? Paham, tapi kan tidak mau tahu. Tidak mau tahu tah eta tah nu jadi. Makanya Quran ataupun hadis menyebut mereka itu kelompok apa? Kelompok jahil, kelompok jahiliyah. Bukan tidak tahu sama sekali, bukan tidak punya pengetahuan, tapi mereka tidak mau tahu. Padahal oleh Rasulullah kan disampaikan, diterangkan, dijelaskan, diarahkan kan supaya manusia ke surga. Kalau mereka nggak mau bagaimana? Kalau mereka nggak mau bisa apa gitu kan? Rasulullah kan nggak bisa mengubah orang kan? Yang disebut tadi Rasulullah tidak bisa mengubah seseorang, itu Rasulullah tidak diberi kewenangan. Karena muqallibul qulub itu siapa? Yang membolak-balik, yang mengubah-ubah hati manusia siapa? Bukan Nabi, tapi Allah. Rasulullah hanya ditugaskan untuk sampaikan, jelaskan kepada mereka. Nah, orangnya nggak mau tahu, nggak akan berubah. Jadi bukan memutus gitu ya, bukan memutus silaturahmi. Andai kita memutuskan dia jelema geus moal bener gitu tah. Ini orang mau dijelaskan, diberarti bagaimanapun memang dia nggak mau tahu. Nah, ayat tadi memerintahkan atos moal leres kedah dibobokeun gitu mah. Geus moal bener teh mah geus lah hantep dan memang keinginannya ke arah keduniaan, diarahkan ke akhiratan, diarahkan ke surga, pasti nggak mau karena sedang mengarah kepada keduniaan. Nah, Allah menyebutnya mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Ini masih di Kitabul Adab sebetulnya pembahasan tersebut, tapi masih jauh. Mungkin tahun 2027 sih kan. 2027 karena bahas tah mulilak eneh karena ini Kitabul Adab ini panjangnya, babnya banyak. Ada di antaranya berarti telah meninggalkan orang sampai di mana gitunya dibenarkan. Kalau kemudian orang menyebut lah gitunya memutus silaturahmi dengan si A, malah ada ayatnya yang memerintahkan tinggalkan orang yang demikian. Intinya orang yang ketika diarahkan gitulahnya ke surga malah menjadikannya ya tidak serius lah intinya ya. Artinya menanggapinya, memahaminya, pokoknya menjalankannya tidak serius, tapi malah terus ke arah keduniaan. Tanuk itu dah tinggalkan. Kita bukan memutuskan silaturahmi. Ya, dengan orang yang demikian gitunya kita ini kita tidak memutus silaturahmi dengan orang tersebut. Karena ini ayatnya juga jelas. Nah, orang yang demikian ya yang tadi kesimpulannya tadi di ayat Al-An'amnya Allah menyebut orang yang bodoh, orang yang demikian. Bodohnya bisa nanti diarahkan ke surga, tidak mau malah terus mengarah ke itu bodoh bisa nanti di mata Allahnya. Artinya kan orang yang demikian itu orang yang bodoh.
Kalau urusan agama tidak serius, tapi kalau urusan keduniaan diadankeun. Urusan keduniaan mah diadankeun, dinyaankeun itulah. Kalau untuk urusan keduniaan, tapi kalau untuk ke arah keagamaan, nah, ada sih hadisnya kan ini ya yang di bab ke-11-nya la yadkhulul jannata qati'un. Ini belum terkait dengan orang lain sebetulnya di dalam bab 11 ini, yaitu tidak akan masuk surga orang yang dirinya tidak tersambung gitu kan. Qati'un di sini yaitu yang terputus, bukan memutuskan. Tidak akan masuk surga seseorang yang dirinya itu tidak tersambung dengan Allah. Kan pasti kan maknanya demikian, nya atuh teu nyambung jeung Allah hayang ka surga kumaha? Emang surga punya siapa? Mun kitu surga teh nu di maneh. Mun surga nu di maneh mah peke ku maneh bebas. Mentak itu ka di maneh. Ini teh sok bager atuh. Ini teh bager gitu, saangger mere duit segitu budak nu bedegong ge. Lah eta mun surga nu ninina mah pek. Nah, surga itu milik Allah, makanya harus terkoneksi, harus tersambung dengan Allah. Karena hakikatnya kan, mungkin ini hadis yang ini juga nih. La yudkhilul abda al jannata amaluhu. Ya, bukanlah yang memasukkan seseorang ke surga itu amalnya. Itunya bukanlah yang memasukkan seseorang ke surga itu amalnya. Akan tetapi walakin birahmatihi, hakikatnya yang memasukkan seseorang ke surga itu adalah Allah. Kita Allah pemilik surga. Nah makanya kan makna silaturahmi itu adalah tersambungnya seseorang dengan Allah hakikatnya. Tidak akan masuk surga orang yang terputus arahminya. Terputus dengan ar-rahmi, iya pasti. Nah, kalau dengan seseorang disebutnya memutus silaturahmi itu, itunya berarti menghentikan kebaikan-kebaikan yang mengarahkan ke surga. Tapi hal itu kan kalau di ayat tadi itunya malah diharuskan apabila orangnya memang tidak serius gitu dalam kita sampaikan, kita arahkan, kita jelaskan gitu urusan agama, urusan yang mengarahkan ke surga. Dangeun ngalonyeng atuh. Ya kan malah mempermainkan, ya tidak serius menanggapinya. Nah, ayat yang tadi sudah biarkan. Ya tinggalkan, bukan biarkan. Ya, tinggalkanlah orang-orang yang demikian. Ya, nah karena kan tadi kalau tidak tersambung dengan Allah pasti ini sedang kalau tadi kan menyebutnya keduniaan. Nah keduniaan teh grup nate eta sagurup nate keduniaan, setan, hawa nafsu, itu tuh berkolaborasi. Mereka bekerja sama mencelakakan manusia. Karena yang menyelamatkan manusia itu kan Allah ya, dengannya Allah akan memberi ilmu supaya manusia selamat. Tapi manusia aja tadi kan malah mempermainkan, malah menjadikannya sebagai gurauan. Nah kembali lagi ke sini nih. Bab ke-15 dia nih yang laisal wasilu bil mukafi, akan tetap nah yang ini nih tadi teh makna al mukafinya itu kalau bicara tentang silaturahmi, tentu bicara tentang kebaikan ya, tentang sesuatu yang dengan tersambungnya ar-rahmi itu nantikan mendapatkan rahmat, atau ini bicara tentang kebaikan yang mengarahkan ke surga. Nah yang hal tersebut orang yang dikatakan bukanlah orang yang menyambung, bukanlah orang yang
aduh ibu bahasa Indonesia anak itu pabelit menyambung putus nyambung aduh eta nu lieur teh putus nyambung teh aduh. Bukanlah orang yang bersilaturahmi yang melakukan silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan seseorang, kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sepadan. Maksudnya bukan silaturahmi yang terbaik. Kalau secara bahasa tadi tanya ada yang juga perlu dijelaskan secara bahasa. Mungkin masih ingat nih ini di dalam Kitabur Riqaqnya kalau di Sahih Bukhari. Laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu berupa banyaknya harta. Ini secara bahasa bandingkan begini. Bukanlah yang melakukan silaturahmi itu yang membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sepadan. Bukanlah kekayaan itu berupa atau kekayaan itu bukanlah berupa banyaknya harta. Atau silaturahmi itu bukanlah berupa membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sepadan. Nah, yang ini bukanlah kekayaan laisal ghina, bukanlah kekayaan itu an kasrotil arad berupa banyaknya harta. Jadi kalau orang yang hartanya banyak bukan orang kaya. Ya kaya dengan apa? Dengan harta. Maknanya bahwa bukanlah kekayaan hakiki. Ini tidak menafikan harta sebagai kekayaan, enggak. Kekayaan bukan. Kekayaan, tapi yang hakiki, yang sesungguhnya, yang lebih, artinya ya, yang lebih baik, yang terbaik, yang lebih berharga adalah gina nafsi, yaitu kayanya hati. Kok bodohan anak mah, nya soleh, nya beunghar, pisan beunghar teh mah berarti kekayaannya banyak, ya dia kaya dengan berupa kekayaan, ya ternyata hatinya juga kaya dengan ilmu, dua berarti kekayaannya. Hadis tadi tidak menafikan harta itu kekayaan, enggak. Dengan kalimat yang tadinya laisal ghina, bukanlah kekayaan itu, kan seolah-olah harta bukan kekayaan, maksudnya kekayaan yang hakiki, kekayaan yang paling bernilai, yang paling berharga. Harta kekayaan, iya, tapi yang lebih bernilai, yang sesungguhnya, yang hakiki adalah kekayaan hati. Ya makanya coba kalau punya dua-duanya, beunghar pisan teh. Nya soleh, nya beunghar, nya kasep, nya eta mah tetep di bawah. Nya gitu nya soleh, nya beunghar, nya kasep, nepi ka meleleh nu ningali teh pokona mah. Nu ningali teh siga ieu tah sahabat banyak yang demikian. Nah, Abu Tolha digambarkan orang yang demikian, nya soleh, itunya beunghar, nya kasep, karismatik, wah pokoknya mah. Dan kontribusi terhadap Islamnya pun luar biasa. Ya itulah anugerah dari Allah kan semuanya. Kekayaan iya, kekayaan berupa harta itu kekayaan. Tapi yang lebih bernilai atau boleh kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan ruh, kekayaan hati, ilmu agama, tah kekayaan yang lebih berharga. Kan wae bari beunghar ge. Tuh, ini hayang pisan sih gitu. Tuh, wae mun urang cara gitu teh. Dikeun bae da teh dicarek, da Islam teh nyarek beunghar ku harta. Islam mah nyarek teh miskin ilmu, tah eta nu dicarek ku Islam mah teh nyarek beunghar ku harta mah. Nu dicarek ku Islam mah miskin ilmu. Kok gelandangan ilmu mah. Bisi miskin mah kurang merana gitu tah, sok sebut gelandangan ilmu sugan tah.
Guys, jadi gelandangan ilmu atau apa? Ya, yang dilarang oleh Islam bukan, Islam tidak melarang kaya dengan berupa harta, enggak dilarang. Tapi Islam melarang kalau miskin dengan ilmu. Miskin dengan harta dilarang gitu? Enggak, Islam tidak melarang miskin dengan harta. Tapi kalau miskin dengan ilmu itu dilarang, dalam arti diharamkan. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan ilmunya. Nah, miskin keneh wae atuh hirup teh. Ya, Allah sudah menurunkan kan kekayaannya berupa ilmu agama, itu sudah Allah turunkan. Ari orang miskin keneh wae atuh. Bahwa Allah memerintah, karena kan Allah memerintahkan cari ilmu, itu sudah Allah turunkan, itu kekayaan yang paling bernilai. Dan Allah kan mewajibkan, atau Rasulullah kan bersabda, tolabul ilmi. Ingat si kale saya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Sekian dan terima kasih. Sambutan, aduh. Jadi ya, bukanlah ya ini memaknai bukanlah kekayaan. Mungkin kalau di kita harus ditambah, bukanlah kekayaan yang sesungguhnya, mungkin gitulahnya. Bukanlah kekayaan terbaik yang berupa harta. Ya, kekayaan terbaik itu kekayaan hakiki, balik ke bahasa Indonesia namanya. Kekayaan terbaik, kekayaan yang sesungguhnya itu bukan berupa banyaknya harta. Mending gitu, mendingnya ada harti. Tadi nuturkan susunan bahasa Arab lieur kacau bahasa Indonesia nawe katang teman. Jadi kekayaan sesungguhnya, kalau di dalam bahasa Arabnya nggak ada kata sesungguhnya, tapi maknanya demikian. Nah, ini pun jadi yang mengerjakan, yang melakukan silaturahmi yang terbaik gitunya, bukanlah silaturahmi terbaik kalau membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sepadan. Kalau dalam hal memberi berarti yang terbaik, karena ini dalam koridor silaturahmi kan, ini memberinya gitu dalam hal kebaikan, di dalam hal yang mengarahkan ke surga. Ini memberinya itu di dalam hal kebaikan, memberinya itu di dalam hal yang mengarahkan ke surga. Si A dengan si B saling mengarahkan ke surga. Si A memberi 10, si B juga memberi 10. Nah, si B ini tidak melakukan silaturahmi yang terbaik karena dia hanya membalas kebaikan si A dengan kebaikan yang sepadan. Kalau si B ini memberi lebih dari yang diberikan oleh si A, nah itulah silaturahmi yang terbaik. Dengan catatan tetapnya ini dalam koridor hal kebaikan, dalam koridor sesuatu yang mengarahkan gitunya, yang mengarahkan ke surga. Nah, malah kalau di ujung hadisnya ini kan Rasulullah SAW menyabdakan, akan tetapi walakinnal wasilu, akan tetapi orang yang melakukan silaturahmi terbaik itu allazi idza qata'at rahimuhu wasolaha, yaitu orang yang apabila arahminya terputus dia segera menyambungnya kembali. Teteh apabila iman sedang turun maka dia buru-buru lari itu dari setan, karena itu pasti kepengaruh setan. Ya, apabila imannya sedang turun, apalagi gitunya kalau sampai jadi berbuat dosa, itu jelas itu sedang dikuasai setan. Nah, yang terbaik itu adalah apabila dalam kondisi demikian maka dia segera menyambungnya kembali. Maka dia segera menyambung arahmi atau menyambungkan dirinya kembali dengan arahmi, itu yang terbaik. Jadi di sini ada dua gitunya. Yang satu
terkait dengan antara seseorang dengan yang lain. Apabila si A memberi kepada si B, maka si B ini baru disebut dia melakukan silaturahmi terbaik kalau membalas kebaikan si A-nya itu lebihnya, bukan yang sepadan. Akan tetapi ini di kalimat berikutnya di sini tidak terkait dengan orang lain. Yang melakukan silaturahmi terbaik itu adalah apabila dia terputus, rahminya terputus, maka dia segera menyambungnya kembali. Itu bahasa Arab lah sih itunya. Ini kalau nih walakin alwasilu alaziza kotoat. Kalau kutiat itu baru tersambung dengan orang lain. Ya kalau oleh orang lain gitu diputuskan silaturahminya, maka dia yang kalau si A memutuskan, anggapnya disebutnya si A memutuskan silaturahmi kepada si B, maka si B ini malah dia yang menyambungkan, padahal si A yang memutuskan, tapi si B malah yang menyambungkan. Tapi di hadis ini bacaannya kotoat. Kalau kotoat itu artinya tidak terkait orang lain. Yang dikatakan melakukan silaturahmi terbaik itu adalah apabila dirinya terputus dengan rahmi, maka segera dia menyambungkannya. Nah, gambarannya seperti di dalam hadis tadi yang iman seseorang itu turun naik. Orang yang imannya turun terus berarti tali yang mengikat dirinya dengan Allah itu lemah berarti. Kalau sampai jadi berbuat dosa, benar-benar terputus dengan Allah. Di saat berbuat maksiatnya, di saat berbuat maksiat benar dia ini sedang terputus dengan Allah, nyambungnya dengan setan. Nyambungnya itu dengan tadi keduniaan kan yang membawa ke sana, dirinya kan yang mau demikian. Nah, yang melakukan silaturahmi terbaik itu adalah orang yang apabila dalam kondisi demikian maka dia segera menyambungkan kembali talinya yang terputus, menyambungkan kembali dirinya dengan Allah. Terus itu tanya gitu kalau judulnya ini laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang melakukan, atau jangan pakai orang sihnya, silaturahmi terbaik itu bukan membalas dengan kebaikan yang sepadan. Kebaikan nih ya bukan hanya sekedar beri memberi, itulah bukan sekedar beri memberi. Kalau sekedar misalnya ya memberi itunya, kalau malah gitu ini memberinya dalam urusan yang melanggar aturan Allah, memberinya itu malah dalam urusan yang perbuatan dosa, tolong menolongnya itu dalam perbuatan ya ayat naon teh anu ieu teh ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolonglah kalian dalam al birru dan ketakwaan. Wala tata'awanu alal ismi wal udwan, jangan saling menolong, termasuk beri memberi mungkinnya pertolongannya berupa memberi. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan saling menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Tanu silaturahmi manu tadi pokoknya dalam koridor kebaikan yang mengarahkan ke surga. Nah, apabila si A dalam koridor tersebut memberi kepada si B, maka si B membalasnya dengan kebaikan yang setimpal sepadan. Itu belum yang terbaik silaturahminya. Yang terbaik itu kalau membalasnya itu dengan yang lebih besar, yang lebih baik. Nah, tapi di ujung hadisnya justru yang orang yang silaturahmi terbaik itu adalah orang yang apabila rahminya terputus maka dia segera menyambungnya kembali. Apabila telah kaitannya kalau iman sedang turun, maka dia ini bersegera untuk menaikkannya kembali. Dari turun jeung naik nama ke urang, itu iman mah teu ku batur, teu ku Allah.
Kok Allah diturunkan henteu. Ya kitanya sendiri ya kenapa iman sampai turun? Nah, mulai teh berarti terpengaruh lagi kalau orang yang imannya sudah tingginya terpengaruh lagi olehnya itu musuh-musuh manusia memang gak akan berhenti. Ya setan keduniaan itu akan terus menarik seseorang ke arah yang menjauhi itulah yang menjauhi urusan agama, menjauhi urusan ibadah, menjauhi urusan akhirat. Nah kalau imannya sedang tinggi kuat gitu meskipun ditarik ke arah sana kuat mengarahkannya ke arah yang ke apa namanya ke arah keagamaan lah, ke arah ibadah. Nah kalau imannya sedang turun, nah tapi jangan jadi alasan ya kumaha tuh abdi mah iman nuju lemah. Tuh bisa gimana teh buru-buru. Makanya yang terbaik itu adalah yang ya segera gitu sambungkan kembali. Ya silaturahmi terbaik itu adalah orang yang apabila arahnya terputus maka dia segera menyambungkannya kembali.